saya ke Jakarta ini kira-kira tahun 72. Sebelumnya saya di Solo. Nah, di Solo pun saya sudah bergaul dengan para seniman yang mereka memiliki dokumentasi, punya majalah. Nah, saya sudah mengenal lukisan Jaini dari situ. Dari majalah budaya itu kan ada itu reproduksi lukisan Jaini yang orang tua duduk. Nah, kemudian saya ke Jakarta, tentu saja sering nonton pameran di TEM. Nah, saya lupa betul kapan saya kenal Jaini. Tapi kalau tidak salah, ketika saya di Jakarta itu mengembara keluyurannya ya kalau tidak ke TEM ke Balai Budaya. Di Balai Budaya itu saya berkenalan dengan Jaini kayaknya. Tapi sejak itu kami berkenalan gitu. Jadi kalau ketemu ya negur, ngobrol dan sebagainya. Nah, entah bagaimana pada suatu hari kita ketemu di Horizon, dia juga minta, saya mau pameran tunggal. Kira-kira Januari tahun depan, itu tahun 72 dia bilang gitu. Terus, maukah Anda berbicara di dalam pameran itu? Bicara tentang apa, Pak? Ya tentang saya dan lukisan itu. Terus saya pikir, boleh saja kalau Pak Jaini percaya kepada saya gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya mungkin perlu ngobrol. Saya datang ke rumahnya. Kami mengatur jadwal, saya datang ke rumahnya, di situ kita ngobrol panjang lebar. Sebetulnya salah satu tujuan saya ke rumahnya itu untuk melihat lukisan-lukisan lamanya. Ternyata ya cuma sedikit. Atau mungkin dia menyimpan lukisan-lukisan itu sedemikian rupa sehingga agak susah dibeberkan semua. Tapi memang hanya sedikit. Saya lupa tahun-tahunnya, tetapi sesudah kemerdekaan lah, yang lama-lama itu enggak ada. Nah, baru selama ngobrol itulah saya kemudian menulis itu untuk diskusi, tapi juga saya kasih masuk, ternyata dimuat juga di Sinar Harapan. Jadi ada 2 honor. Nah, kesan saya terhadap Pak Jaini itu memang dia bercerita bagaimana dia proses melukis dan saya simpulkan bahwa pada mulanya seperti judulnya itu, dia itu memang berangkat kepada objek. Perupa di tahun-tahun itu memang pasti berangkat pada objek. Dan mereka yang pernah ikut pendidikan zaman Jepang, Keimin Bunkashi Doso, itu kan membuka berbagai latihan kesenian termasuk seni rupa. Yang mengasuh itu pertama-tama Basuki Abdullah dan kemudian Sujoyono masuk. Nah, di Keimin Bunkashi Doso itu kan mendatangkan perupa-perupa Jepang. Salah satunya perupa adalah perupa yang di-hire oleh militer. Beberapa orang itu memang betul-betul di-hire untuk kesenian. Tetapi satu orang ini di-hire untuk militer karena dia juga ditugasi membuat sketsa-sketsa pergerakan tentara Jepang. Namanya Saseo Ono. Nah, Saseo Ono ini ikut mengajar di Keimin Bunkashi Doso. Mengajarnya ya kalau sekarang kita bilang sketsa. Tapi menurut bahasa orang yang mengenal, yang tahu tentang Saseo waktu itu Pak Pirus almarhum, itu dia bilangnya menggambar ekspresif. Kalau kita sekarang menyebutnya sketsa. Nah, itu yang diajarkan Saseo Ono. Dan menggambar ekspresif itu tidak bisa ngarang. Artinya harus on the spot. Jadi mau keluar. Nah, itu di zamannya Basuki Abdullah dan juga Sujoyono, latihan melukis itu di studio. Nah, karena Saseo Ono ini dibawa keluar, membuat sketsa-sketsa. Nah, di situ saya menduga di situ Pak Jaini itu mengenal garis dan kemudian dia memang menurut saya sampai lukisan-lukisan terakhirnya itu bertolak dari garis. Dan tidak ada cerita bagaimana sketsa-sketsa Pak Jaini waktu itu. Nggak ada. Mungkin karena Pak Jaini itu orangnya ini
tidak ingin mengekspresikan penderitaan di dalam karya-karyanya. Jadi mungkin sketsa-sketsanya ya tidak menimbulkan kontroversi waktu itu. Sebab sketsa-sketsa Hengantung itu dirobek-robek sama orang-orang Jepang. Karena Hengantung itu di jalan itu menyekat orang-orang kelaparan, orang-orang tubuhnya luka-luka kena penyakit kulit dan sebagainya, itu banyak sekali. Karena kenyataan waktu itu seperti itu katanya. Dan sampai sekarang Pak Zaini itu memang kalau kita lukisan-lukisannya itu rasanya memang damai gitu. Tapi di dalam perjalanan perjuangannya juga di catatan harian, dan sebelum saya membaca catatan harian, saya sudah mengatakan bahwa pada awalnya objek, tetapi kemudian dia meninggalkan objek, dan tanda kutip ya, meninggalkan itu tanda kutip. Nah, saya jadi merasa sinyalemen saya benar karena di dalam catatan Pak Zaini itu akhirnya mengatakan saya tidak mau dijajah oleh objek. Ada kalimat itu. Kira-kira itu, mungkin kalimatnya tidak tepat, tapi maksudnya itu. Karena itu dia akhirnya mau menangkap suasana. Suasana apa sih yang diadarin oleh objek? Itu yang sampai dia wafat, lukisan-lukisannya seperti itu. Dia menghadirkan suasana. Dan sebetulnya sejak awal kalau kita amatin, Pak Zaini tidak ingin mengabadikan objek di dalam detailnya yang kita sebut realis, enggak. Dia lebih impresif, lebih menangkap keseluruhan gitu daripada, jadi mungkin dalam bahasa Jermannya Gestalt gitu, daripada detail. Itu sebetulnya dari awal sudah begitu. Dan dia lebih mengutamakan ekspresi garisnya atau bidang-bidangnya daripada bentuk objek. Itu sudah dari awal terasa seperti itu. Dan kalau dia mau menghargai alam, itu terlihat bahwa dia memilih objek itu tidak pilih-pilih. Karena itu banyak sekali. Yang saya lupa menanyakan itu kepada Pak Zaini. Mengapa kok dia melukis kambing, melukis anjing, terus tidak salah burung gitu. Ya, burung banyak, kijang gitu. Itu mungkin salah satu ekspresi, salah satu bentuk penghargaannya terhadap alam itu seperti itu. Cuma ya itu tadi, bahwa pada akhirnya objek itu buat Pak Zaini hanya untuk menghadirkan suasana, untuk menimbulkan suasana yang dia resapin, dan itu yang mau dia ekspresikan. Itu sebabnya banyak sekali gambar dan sketsa-sketsanya di majalah Horizon itu garisnya kan kayak garis asir itu. Jadi gitu. Dan koleksi Dewan Kesenian Jakarta itu ada gelodok gitu kan, itu gedung-gedung. Itu juga tidak menggambarkan gedung-gedung, tapi lebih kepada susunan garis-garis miring, garis vertikal, garis horizontal, dan karena mungkin di situ banyak gedung-gedung, itu banyak garis vertikalnya. Itu Pak Zaini. Jadi dia menghadirkan suasana. Kamarnya Zaini. Menarik ya kamarnya. Maksud ini modern sekali, dari luar biasa. Yang pertama-tama ya, yang saya ingat. Tapi lukisan tahun 40-an mungkin saya cuma melihat dari reproduksi, dan reproduksi di majalah-majalah kan hitam putih. Itu agak repot. Padahal dan Suwarno mengatakan bahwa pada tahun 69 itu Pak Zaini sudah menguasai warna gitu ya. Warnanya udah enggak problem. Itu artinya sebelumnya ada warna. Nah, saya tidak tahu itu. Tapi di dalam catatan hariannya Pak Zaini kan memang mengatakan bahwa dia memang agak kesulitan tentang warna itu. Dan dia mau mengatasi itu lama sekali, dan dia baru merasakan pemecahan soal warna ketika dia bikin monotype. Monotype kan tekniknya minyak atau warna dikasih ke untuk yang nyetak itu, dan itu warna kan mencampur sendiri dan sebagainya. Rupanya Pak Zaini kemudian menemukan bagaimana mengekspresikan suasana dengan warna itu seperti itu. Dan menurut saya lukisan-lukisan Pak Zaini itu ya seperti monotype itu.
warnanya kemudian ini. Perlu saya ceritakan juga perkembangannya. Jadi pada awalnya Pak Jaini tertarik menggaris karena Sasio Uno itu di zaman Kemin Bungkasidoso. Tetapi lukisan-lukisannya yang lama sebetulnya itu lebih ke bidang daripada ke garis. Tetapi kalau saya boleh menduga, dia memang awalnya itu adalah menulis garis. Apalagi kalau kita melukis dengan pastel, itu pasti kan menggaris. Banyak lebih garis. Nah, ketika dari pastel itu dia berubah cat minyak, nah ini agak repot. Karena saya pelukis, saya mungkin agak paham. Kalau Anda memakai kuas dengan cat untuk menggaris-garis gini, itu agak aneh. Jadi harus blobor gini kan. Nggak mungkin karena itu, karena teknik dari pastel ke cat minyak. Waktu itu belum ada akrilik. Itu membuat Pak Jaini ya harus membuat bidang. Nah rupanya dengan bidang-bidang itu suasana lebih hadir. Ya suasana lebih hadir. Saya kira gitu, dan pada akhirnya ketika dia menggunakan monoprint, nah mungkin ketemulah stylenya itu. Karena sejak awal di dalam catatan dia menghargai seorang pelukis atau perupa kalau dia mempunyai gaya tersendiri. Gaya kepribadian itu harus ada menurut dia. Nah, dia menemukan warna gaya lukisannya dari situ. Jadi bidang-bidang, tetapi bukan bidang lebar seperti Sri Hadi. Bidangnya itu bukan monoton gitu. Kalau Sri Hadi kan relatif monoton. Nah Pak Jaini ini campur warna. Itu sebabnya saya terkesan ini apa ya? Akhirnya kok kayak kabut gitu. Dari situ sebenarnya istilah kabut itu terpikir oleh saya. Nah akhirnya seperti itu. Pak Jaini kan kira-kira kalau disimpulkan dari catatan ini, dia itu selalu mencari. Nah gitu. Dia selalu mencari bagaimana sebaik-baiknya mengekspresikan dirinya. Satu itu. Dia tidak seperti Muchtar Rapin yang berganti-ganti style gitu ya, dari kubis lalu apa lagi realis, yang impresi, macam-macam lah kalau Muchtar Rapin. Tapi dia juga tidak seperti Sri Hadi misalnya yang menemukan gaya ini dia bikin lama banyak, kemudian sedikit baru berubah kemudian. Nah, yang dicari Pak Jaini itu ya kalau menurut saya suasana itu, bagaimana mengekspresikan suasana, dan kita tahu bahwa suasana itu akan dipengaruhi oleh kenyataan sehari-hari yang kita berada di situ. Kita menangkap suasana sehari-hari kan, persepsi kita akan tergantung pada lingkungan di mana-mana kan. Nah, di tahun 70-an itu mungkin menurut saya karena pergaulan Pak Jaini di tim dan ada perubahan di kota Jakarta, tiba-tiba ada gedung, ada segala macam, dan Pak Jaini kan suka jalan, suka jogging, suka jalan juga, dan dia ngajar juga di IKJ. Nah kalau ngajar kan dia bawa mahasiswanya keluar, kalau tidak ke Pelabuhan Sunda Kelapa ya ke Puncak. Dan dia lebih suka menurut saya ke Pelabuhan Sunda Kelapa karena dia menyukai laut. Laut yang tenang, horizon, dia sangat suka pada laut. Dia tidak jemu-jemunya melukis apa-apa yang dia lihat di laut. Karena itu sketsa perahunya kan banyak sekali. Dan kalau kita lihat sketsa-sketsanya di horizon, pada awalnya kan garisnya pakai pensil, pakai pena. Gitu kan, jadi tipis-tipis. Terus kemudian tebal-tebal pakai baris. Nah itu mungkin ada pengaruhnya juga ke lukisan. Saya tidak tahu siapa yang pertama-tama
memakai istilah kabut untuk lukisan-lukisan Jaini. Tapi ketika saya tahun 78 menulis di Tempo itu, memang itu tadi percampuran warna yang kemudian tidak jelas itu ya. Jadi Pak Jaini itu tidak mencampur warna di palet, tetapi dia biarkan itu bercampur di kanvas. Mungkin ini pengalaman dari monotype. Proses monotype kan orang bisa mengaduk-aduk cat, tetapi bisa membiarkan cat itu campur sendiri gitu kan. Nah saya gitu, dan dalam hal Pak Jaini pada akhirnya percampuran di kanvas itu menjadi warna-warna itu tidak jelas. Maksudnya hue-nya itu tidak jelas. Ini merah atau biru atau kuning itu tidak jelas. Semuanya campur. Nah itu saya susah menemukan istilahnya yang akhirnya saya sebut aja kabut. Jadi saya belum pernah membaca juga istilah kabut sebelum saya menyebutkan kabut itu. Apa pernah ada penulis yang menulis lukisan Pak Jaini itu kayak kabut itu? Belum pernah juga. Yang jelas sejak majalah seni itu dia selalu menampilkan karya seni, apakah itu lukisan, apakah itu grafis, apakah itu sketsa sebagai cover majalah seni. Nah itu Horizon saya kira seperti itu yang menentukan Pak Jaini. Ini majalah organisasinya kecil. Orang itu nggak seperti sekarang di Tempo atau di Kompas misalnya selalu ada rapat untuk memutuskan sesuatu. Di Horizon nggak ada. Jadi kalau secara visual desain ya diserahkan aja Pak Jaini, yang lain nggak ada komentar, nggak ada komentar. Juga ketika saya memegang itu nggak pernah saya ini ditegur harus begini harus begitu, dibiarkan saja. Lama-lama saya agak bingung juga, loh ini kok nggak ada kritik. Ya udahlah, itu cerita lain lagi, ini cerita Horizon. Tetapi dalam hal Pak Jaini, waktu itu saya kira Pak Jaini punya otoritas 100% untuk menentukan visual Horizon. Dan mungkin pengalamannya dari lama, dia juga untuk menghidupkan seni rupa, dia pakai itu, karya seni rupa untuk cover. Kemudian untuk mengisi vignette. Nah vignette ini bisa ada, bisa tidak. Yang jelas menurut pengalaman saya kerja di Horizon, antara naskah dan jumlah halaman itu harus didamaikan. Jadi ada naskah yang kemudian cuma berlebih sedikit. Loh ini ada halaman ruangnya kosong sekian, mau diisi apa? Nah mungkin di situ Pak Jaini kemudian mengisi sketsa-sketsanya. Di awalnya banyak sekali ilustrasi dibikin oleh Pak Jaini sendiri. Kan tahun 66 Horizon terbit. Nah ketika dia sudah harus ikut kerja juga di tim sebagai anggota dewan tahun 8, nah itu dia mulai melibatkan banyak orang. Mulai minta perupa-perupa yang ada yang muda, ada Nasar juga sering, tapi juga perupa-perupa seperti Danarto, orang-orang Sanggar Bambu, Danarto, Handoko, Sahwil itu ikut mengisi ilustrasi Horizon. Kita bisa menduga pasti Pak Jaini punya pilihan bahwa gaya lukisan yang gaya pelukis yang seperti ini yang bisa masuk Horizon gitu. Cuma untuk sementara ini saya nggak tahu apakah pilihan Pak Jaini itu seperti apa. Tetapi yang jelas ya saya waktu itu ya pertemanan itu sangat kuat gitu. Jadi yang kemudian dia tarik Pak Jaini untuk membuat ilustrasi dan sketsa di Horizon, vignette itu ya sekitar dia. Yang pertama tentu saja orang yang pertama-tama mendesain Horizon, namanya Jufri Tanisan. Jufri Tanisan itu yang kemudian membuat template-nya Horizon itu Jufri. Itu Jufri dia minta. Terus Nasar, karena Nasar itu tinggalnya di Balai Budaya. Kemudian setelah ada LPKJ yang kemudian jadi IKJ, nah itu ya orang-orang LPKJ yang dia minta. Yang saya ingat tuh Kamto, Mas Kamto almarhum, itu juga ngisi. Dan orang tim, Danarto, Sriwidodo.
Danarto dan Sriwidodo bekerja di tim sebagai pembikin poster, billboard di depan, juga poster-poster untuk, juga gambar-gambar untuk leaflet, untuk katalog gitu. Itu yang sekitar dia minta itu. Dan mengapa orang Sanggar Bambu masuk, saya kira lewat Danarto. Handoko tiba-tiba, karena yang kenal Pak Jain itu terutama Danarto karena dia kerja di tim. Kemudian masuk Sahwil, Handoko gitu. Jadi gitu, jadi kalau kita mencoba mencari tahu bahwa yang bisa masuk di horizon ini gaya-gaya tertentu menurut Jaini, itu agak susah. Karena ilustrasi Danarto, gambar Danarto sama Pak Jaini kan beda betul. Kalau Anda itu. Memang benar Pak Jaini bukan penulis yang baik ya. Tetapi menurut saya jujur itu. Jujur, dan salah satu yang menarik, catatan kebudayaannya tahun 69 kalau nggak salah ya. Dia mengkritik perkembangan seni rupa Indonesia. Menurut dia tidak ada inovasi besar, tidak lahir karya-karya yang menurut dia pantas disebut sebagai perkembangan baru. Tetapi apa istilahnya, hanya riak-riak kecil itu. Yang terjadi hanya riak-riak kecil. Itu jadi rupanya Pak Jain ini memang juga dari catatan hariannya, dia memang mengamatin perkembangan seni rupa dan punya pendapat, punya komentar. Nah kalau tahun 69 dia mengatakan seperti itu, menurut saya itu menarik sekali. Ada kayak Gus Durnya gitu, santai gitu. Kalau Gus Dur kan bilang gitu aja kok repot. Jadi memang tidak bilang, tetapi dia bisa menerima apa saja gitu. Bahwa di dunia ini ada macam-macam, itu wajar. Yang dia tidak suka kalau ada kekerasan. Nah itu dia tidak suka. Dan kalau Anda hidup di zaman sebelum tahun 65, di dunia kesenian itu kekerasan tanda kutip itu ada. Nasar bisa bercerita itu. Tapi Pak Jaini tidak mau menceritakan itu karena dia tidak suka. Dia sukanya damai-damai. Jadi dia tidak melihat apakah ini kiri atau kanan, apakah ini komunis atau sosialis atau liberal gitu. Dia tidak melihat itu. Tapi apa yang terjadi? Nah, perdebatan, dia tidak bilang perdebatan itu jelek, tetapi kalau itu menjadi kekerasan, dia tidak suka. Itu aja yang dia omongin, dia tanpa menyebutkan pihak. Di dalam catatan harian itu kan ada kalimat yang menyebutkan mengapa sih orang kok ada kekerasan, kira-kira gitu. Itu dia sukanya damai. Dan satu hal, dia bukan orang yang fanatik terhadap karya. Karya itu nomor 2, yang penting manusianya. Ada itu di sana. Nah dari situ kan kita bisa menduga bahwa Pak Jaini memang pahamnya itu humanity, kemanusiaan. Dia betul-betul kemanusiaan tanpa dia rumuskan kemanusiaan itu apa, tetapi hidupnya, pendapat-pendapatnya, caranya bergaul seperti itu.